Seluruh aula langsung terdiam dalam tekanan mengerikan ketika cahaya emas mulai muncul. Perlahan di mata Sang Ning, cahaya itu sangat lembut dibanding aura merah gelap gerbang darah. Namun justru karena itulah keberadaannya terasa jauh lebih tua dan lebih dalam. Seolah cahaya tersebut berasal dari sesuatu yang telah ada bahkan sebelum gerbang itu sendiri lahir. Kabut hitam, yang sejak tadi mengamuk liar mendadak berhenti bergerak sesaat ketika Sang Ning melangkah maju. Sambil tetap menggenggam tangan Hesiu erat, simbol merah di tubuhnya terus bergerak mundur. Perlahan di bawah cahaya emas itu seperti tinta darah yang dipaksa kembali masuk ke dalam luka. Lama, dewa kuno di balik retakan langsung menatap Sang Ning tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya sejak muncul ke dunia manusia, matanya yang merah raksasa memperlihatkan sesuatu yang sangat mirip keterkejutan. Pendeta tua di balkon pun langsung membeku. Tidak, bisiknya lirih, penuh ketidakpercayaan. Itu tidak mungkin. Pria misterius di samping mereka perlahan berdiri. Meski tubuhnya hampir runtuh karena kehilangan terlalu banyak darah. Matanya menatap Sang Ning. Dengan napas tercekat, ia mengenali cahaya itu. Cahaya penjaga pertama. Cahaya yang menurut legenda kerajaan kuno telah hilang ribuan tahun lalu bersama segel asli gerbang darah. Sang Ning sendiri perlahan menutup matanya beberapa detik. Kini ia akhirnya memahami seluruh ingatan yang selama ini terpecah. Para penjaga segel terdahulu tidak pernah benar-benar mati. Jiwa mereka tetap tinggal di dalam dirinya sedikit demi sedikit selama ribuan tahun, menunggu seseorang yang akhirnya mampu mengingat semuanya sekaligus. Dan malam ini, seluruh kehidupan itu akhirnya menyatu sepenuhnya dalam dirinya. Ketika Sang Ning kembali membuka mata, warna emas dan merah di pupilnya berputar bersamaan seperti dua dunia yang sedang saling menelan. Kau salah. Sejak awal, katanya pelan pada dewa kuno di depan retakan. Suaranya kini terdengar menggema, aneh. Seolah banyak suara wanita dari masa berbeda berbicara bersamaan melalui dirinya. Aku, bukan pintu untuk membebaskanmu. Angin hitam di seluruh aula langsung bergetar keras. Aku, adalah rantai yang mengikatmu. Raungan kemarahan dewa kuno langsung mengguncang langit malam di luar hotel. Tangan hitam raksasa itu menghantam lantai aula hingga retakan menyebar semakin jauh. Namun anehnya, semakin marah makhluk itu, cahaya emas di tubuh Sang Ning justru semakin terang. Simbol-simbol merah yang tadi hampir menutupi seluruh kulitnya kini mulai retak satu persatu seperti pecahan kaca. Sang Ning merasakan sakit luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya. Tetapi kali ini ia tidak lagi melawan rasa sakit tersebut. Karena untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ia akhirnya mengerti apa sebenarnya tujuan semua kehidupan dan kematiannya selama ini. Bukan sekadar menjadi korban, bukan sekadar segel hidup, tetapi menjadi wadah yang cukup kuat untuk akhirnya mengambil kembali kendali gerbang darah dari dalam. Aning, suara pria misterius itu bergetar. Pelan, Sang Ning menoleh sedikit ke arahnya lalu tersenyum kecil. Senyum itu begitu lembut sampai membuat dada pria tersebut terasa hancur perlahan. Ia langsung teringat malam terakhir kerajaan runtuh. Ketika Sang Ning juga tersenyum seperti ini sebelum mendorongnya keluar dari ruang ritual. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kali ini mata Sang Ning tidak lagi dipenuhi keputusasaan. Kali ini aku tidak akan mati, bisiknya lirih. Mata pria itu langsung membesar. Bahkan He Xiu yang sejak tadi tetap menggenggam tangannya ikut menatapnya tajam. Sang Ning menarik napas perlahan, sebelum melanjutkan. Karena aku sudah selesai menjadi korban. Dewa kuno kembali meraung. Marah, kabut hitam langsung menyerbu ke arah Sang Ning. Seperti tsunami gelap. Namun begitu, menyentuh cahaya emas di sekeliling tubuhnya. Kabut itu langsung terbakar menjadi serpihan abu merah yang menghilang di udara. Pendeta tua menjerit histeris ketika melihat itu. Tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa mengendalikan gerbang. Sang Ning perlahan mengangkat tangannya ke arah retakan besar di lantai. Cahaya emas langsung membentuk simbol kuno raksasa. Di udara, simbol yang bahkan lebih tua daripada semua tulisan kerajaan yang pernah ditemukan. Dunia seolah berhenti bernapas ketika kalimat kuno itu keluar dari bibir Sang Ning. Tidak ada lagi suara runtuhan hotel. Tidak ada jeritan manusia. Bahkan raungan dewa kuno mendadak terputus.
Seperti sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih tinggi baru saja menekan seluruh keberadaan di aula. Itu, cahaya emas langsung meledak dari tubuh Sang Ning seperti matahari yang lahir di tengah malam. Simbol-simbol kuno memenuhi udara satu persatu, berputar perlahan di sekelilingnya. Seperti ribuan bintang hidup, kabut hitam yang tadi mengamuk kini membeku di tempat. Sementara, rantai-rantai raksasa langsung menegang keras hingga suara logamnya menggema sampai ke langit. Luar hotel, pendeta tua membelalak penuh ketakutan untuk pertama kalinya sejak malam itu. Dimulai. Tidak, bisiknya lirih sambil mundur beberapa langkah. Tidak mungkin. Namun inti hitam di tangannya mulai retak sendiri sebelum sempat dihancurkan. Cahaya emas dari Sang Ning menyebar begitu cepat sampai memenuhi seluruh aula seperti ombak suci yang menelan kegelapan. Sedikit demi sedikit, dan tepat ketika cahaya itu menyentuh inti hitam milik pendeta tua, suara jeritan mengerikan langsung pecah dari mulut wanita tersebut. Bukan suara manusia, bukan juga suara makhluk hidup, melainkan suara sesuatu yang selama ini bersembunyi di dalam jiwanya. Akhirnya dipaksa keluar. Tubuh pendeta tua mulai retak semakin parah seperti patung tanah liat yang dihancurkan dari dalam. Matanya yang merah penuh kegilaan kini berubah dipenuhi ketakutan. Murni, aku sudah mengabdi padamu selama ribuan tahun. Teriaknya histeris ke arah dewa kuno di balik gerbang. Jangan tinggalkan aku. Namun dewa tersebut sama sekali tidak menjawab. Mata merah raksasanya kini hanya terpaku pada Sang Ning dengan tekanan yang semakin berat. Seolah, untuk pertama kalinya sejak disegel, makhluk itu akhirnya melihat sesuatu yang benar-benar mampu mengancam keberadaannya. Sang Ning tetap berdiri di tengah badai cahaya emas dengan wajah pucat nyaris transparan. Tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam, tetapi matanya tidak pernah goyah sedikit pun. Kini, seluruh kehidupan para penjaga terdahulu mengalir penuh di dalam dirinya. Ia bisa merasakan ribuan tahun pengorbanan, rasa takut, kesepian, dan kematian yang diwariskan dari satu jiwa ke jiwa berikutnya. Namun di balik semua itu, untuk pertama kalinya ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang. Kehangatan jemari Hesiu yang masih menggenggam tangannya erat. Sang Ning perlahan menoleh sedikit ke arah pria itu. Hesiu berdiri tepat di sampingnya meski darah terus mengalir dari sudut bibir dan telinganya akibat tekanan gerbang. Namun tatapannya tetap sama, tegas, hidup, dan sepenuhnya tertuju padanya. Tidak ada ketakutan di sana, hanya kemarahan, dingin pada sesuatu yang mencoba merebut Sang Ning darinya. Dada Sang Ning langsung terasa sesak. Di tengah ribuan kehidupan dan kematian yang kini memenuhi ingatannya, satu-satunya hal yang terasa benar-benar nyata hanyalah pria ini. Kau tahu, bisiknya pelan tanpa mengalihkan mata dari Hesiu. Ini pertama kalinya aku merasa ingin hidup selama mungkin. Mata Hesiu langsung bergetar kecil, namun sebelum ia sempat bicara, dewa kuno itu tiba-tiba meraung penuh amarah. Seluruh aula langsung retak semakin dalam. Makhluk raksasa tersebut menarik seluruh rantai di tubuhnya sekaligus hingga sebagian besar lantai hotel ambruk ke bawah. Kau tidak bisa menahanku selamanya. Suaranya mengguncang dunia seperti ribuan guntur bersamaan. Bahkan para penjaga, sebelum dirimu akhirnya mati satu persatu. Cahaya emas di tubuh Sang Ning langsung bergetar. Hebat mendengar itu, karena makhluk tersebut benar. Semua penjaga sebelumnya pada akhirnya gagal mempertahankan segel selamanya. Mereka hanya menunda kehancuran dari satu era ke era berikutnya. Dan sekarang Sang Ning bisa merasakan tubuhnya sendiri mulai mencapai batas. Darah perlahan mengalir dari sudut bibirnya. Cahaya emas di sekelilingnya mulai sedikit tidak stabil. Pria misterius itu langsung menyadari perubahan tersebut dan wajahnya berubah pucat. Aning, hentikan, teriaknya. Tubuhmu tidak akan kuat menahan seluruh segel sendirian. Sang Ning menggigit bibir sambil menahan rasa sakit luar biasa yang kini menjalar sampai ke tulangnya. Ia tahu, pria itu benar. Meskipun seluruh jiwa penjaga telah bangkit di dalam dirinya, tubuh manusia modern ini tetap terlalu lemah untuk menahan kekuatan gerbang darah sepenuhnya. Pendeta tua yang tubuhnya hampir hancur kini mulai tertawa lagi meski darah hitam terus keluar dari mulutnya. Lihat, suaranya serak penuh kemenangan pahit. Tidak ada yang berubah. Penjaga tetap akan mati. Namun tepat ketika Sang Ning mulai goyah,
He Xiu tiba-tiba melangkah maju hingga berdiri. Tepat di depannya. Kalau tubuhmu tidak cukup, katanya rendah sambil menatap langsung mata. Sang Ning, gunakan tubuhku. Semua orang langsung membeku. Bahkan dewa kuno itu ikut. Berhenti bergerak sepersekian detik. Sang Ning langsung menggeleng keras. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tahu. He Xiu justru meraih tangan Sang Ning dan menempelkannya ke dadanya sendiri. Detak jantungnya terasa sangat kuat di telapak tangan Sang Ning. Bukankah kau bilang, gerbang itu terhubung denganmu? Matanya tidak goyah sedikit pun. Kalau begitu hubungkan aku juga. Xiu, aku tidak akan berdiri di sini hanya untuk melihatmu hancur sendirian. Suara pria itu kini jauh lebih keras dan dingin dibanding sebelumnya. Kalau beban itu terlalu berat untuk satu orang, ia menggenggam tangan Sang Ning semakin erat. Maka kita tanggung bersama. Kalimat tersebut membuat seluruh tubuh Sang Ning membeku. Di kehidupan manapun, tidak pernah ada seseorang yang memilih berbagi kutukan para penjaga dengannya. Semua orang hanya memintanya, menanggungnya sendiri. Bahkan pria misterius yang mencintainya dulu tetap tidak mampu melangkah masuk ke dalam ritual bersamanya. Namun He Xiu, pria arogan yang awalnya hanya menggodanya tanpa malu ini, sekarang justru berdiri di depannya dan menawarkan jiwanya sendiri. Tanpa ragu, cahaya emas di sekitar Sang Ning mendadak berubah lebih terang ketika tangannya menyentuh dada He Xiu. Simbol-simbol kuno langsung bergerak cepat mengelilingi mereka berdua seperti mengenali sesuatu. Sang Ning membelalak kecil ketika merasakan resonansi aneh muncul dari tubuh pria itu. Hangat, stabil, dan sangat familiar. Potongan ingatan lain tiba-tiba menghantam kepalanya. Ribuan tahun lalu, di depan gerbang darah pertama, sosok pria berpakaian perang hitam berdiri di samping penjaga pertama sambil memegang tombak yang sama. Wajahnya samar, namun matanya persis seperti He Xiu. Nafas Sang Ning langsung tercekat. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Pria misterius di samping mereka juga langsung membeku ketika melihat simbol emas mulai muncul perlahan di tangan He Xiu. Untuk pertama kalinya sejak hidup ratusan tahun, ekspresi pria itu benar-benar dipenuhi keterkejutan murni. Jadi, bisiknya lirih hampir tidak percaya. Kau juga. Namun sebelum kalimatnya selesai, seluruh simbol emas di aula mendadak menyala bersamaan. Dewa kuno langsung meraung penuh kemarahan dan untuk pertama kalinya terdengar takut. Karena di depan gerbang itu sekarang tidak lagi berdiri satu penjaga, melainkan dua jiwa yang akhirnya kembali bersatu setelah terpisah selama ribuan tahun. Raungan dewa kuno langsung berubah liar ketika simbol emas mulai muncul di tubuh He Xiu satu persatu. Tidak lagi hanya di telapak tangannya, tetapi merambat perlahan sampai ke pergelangan. Dan lengannya seperti cahaya kuno yang baru terbangun dari tidur sangat panjang. Seluruh aula bergetar hebat di bawah tekanan dua kekuatan yang saling bertabrakan. Kabut hitam bergerak, kacau seperti badai, kehilangan arah. Sementara rantai-rantai raksasa yang melilit tubuh dewa tersebut mulai mengencang semakin kuat seolah mengenali keberadaan seseorang yang telah lama hilang. Sang Ning menatap He Xiu tanpa berkedip. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa sakit. Potongan-potongan ingatan yang tadi samar kini mulai tersusun lebih jelas dalam kepalanya. Ribuan tahun lalu, di depan gerbang darah pertama, memang tidak pernah ada satu penjaga saja. Selalu ada dua orang, penjaga segel, dan penjaga-penjaga itu sendiri. Sosok pria berpakaian perang hitam yang berdiri di samping wanita penjaga pertama perlahan menjadi semakin jelas dalam ingatannya. Tatapan dingin namun tenang, cara memegang tombak dengan satu tangan, dan mata yang selalu tertuju pada wanita di sisinya seolah dunia lain tidak penting. Nafas Sang Ning langsung tercekat ketika bayangan wajah itu akhirnya bertumpuk sempurna dengan wajah He Xiu sekarang. Jadi kau, suaranya bergetar pelan. He Xiu sendiri tampak sedikit mengernyit seperti sedang menahan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam kepalanya. Ia memegang pelipisnya sebentar, sebelum perlahan mengangkat mata kembali ke arah Sang Ning. Dan untuk sepersekian detik, mata pria itu terlihat sangat asing, sangat tua, seolah seseorang lain sedang memandangnya dari masa lampau melalui tubuh tersebut. Aku bermimpi tentangmu sejak kecil, katanya rendah perlahan. Seorang wanita berdiri sendirian di depan gerbang hitam.
Sang Ning langsung membeku, dan setiap kali aku mencoba mendekatinya, He Xiu tersenyum kecil pahit. Aku selalu bangun sebelum bisa melihat wajahnya. Pria misterius di samping mereka langsung menunduk pelan sambil tertawa kecil penuh kekalahan. Tentu saja, gumamnya lirih. Jadi memang bukan kebetulan kau menemukannya lagi. Dewa kuno di bawah retakan tiba-tiba meraung keras hingga seluruh hotel berguncang seperti akan runtuh total. Untuk pertama kalinya kemarahan dalam suaranya bercampur sesuatu yang jauh lebih gelap, ketakutan. Tidak, suara berat penuh gema itu menghantam langit malam. Kalian seharusnya tidak bertemu lagi. Mata merah raksasanya langsung menatap He Xiu penuh kebencian purba. Aku sudah membunuhmu berkali-kali. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Sang Ning dingin membeku. Potongan ingatan lain langsung menghantam kepalanya tanpa ampun. Medan perang kuno. Tubuh pria berbaju hitam roboh di depan gerbang darah dengan tombak menembus dadanya. Kehidupan lain di mana pria yang sama terbakar bersama kuil runtuh sambil tetap melindunginya. Kehidupan lain lagi di mana pria itu mati dalam badai salju demi memberi waktu padanya menyegel gerbang sekali lagi. Air mata Sang Ning langsung jatuh deras. Selama ini ia mengira dirinya selalu sendirian menjalani siklus kematian itu. Namun ternyata, ada seseorang yang terus mati bersamanya di setiap kehidupan. Hanya saja selalu terhapus dari ingatannya setiap kali ia terlahir kembali. He Xiu perlahan menyentuh wajah Sang Ning yang penuh air mata dengan tangan yang kini dipenuhi cahaya emas samar. Sekarang aku mulai mengingat sedikit, bisiknya. Pelan, matanya tidak pernah lepas dari Sang Ning. Dan jujur saja, sudut bibirnya terangkat tipis. Meski darah masih mengalir dari sudut mulutnya, aku benar-benar tidak suka versi diriku yang selalu membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Sang Ning langsung tertawa kecil di tengah tangisnya. Bahkan setelah ribuan tahun, pria ini tetap sombong dengan cara yang sama. Namun, justru karena itu, rasa sesak dalam dadanya perlahan berubah menjadi sesuatu yang hangat dan menyakitkan sekaligus. Untuk pertama kalinya sejak menjadi penjaga segel, ia benar-benar merasa tidak sendiri. Pendeta tua kini mulai benar-benar panik. Tubuhnya retak semakin cepat sementara cahaya emas terus menghancurkan inti hitam di tangannya sedikit demi sedikit. Tidak, jeritnya histeris sambil mundur. Kalian tidak bisa menutupnya lagi. Namun dewa kuno itu sudah tidak lagi memedulikan pendeta tersebut. Seluruh perhatiannya kini tertuju pada Sang Ning dan He Xiu yang berdiri berdampingan di depan gerbang. Rantai-rantai hitam terus melilit tubuh raksasanya semakin kuat. Tetapi makhluk itu masih mencoba menarik dirinya keluar dengan kekuatan mengerikan. Kalian pikir bisa menghentikan takdir? Raungnya penuh amarah. Selama manusia masih dipenuhi ketakutan dan kematian, gerbang ini akan selalu terbuka kembali. Sang Ning perlahan menatap makhluk itu dengan mata emas merah yang kini jauh lebih stabil. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi merasakan ketakutan terhadap keberadaan tersebut. Karena sekarang ia akhirnya memahami sesuatu yang gagal dimengerti para penjaga sebelumnya. Gerbang darah tidak pernah benar-benar bisa disegel hanya dengan pengorbanan. Semakin para penjaga menutupnya dengan kematian dan rasa takut, semakin kuat hubungan gerbang itu dengan dunia manusia. Dewa kuno tersebut hidup dari keputusasaan, kesedihan, dan ketakutan manusia terhadap kematian. Itulah sebabnya siklus penjaga selalu berulang tanpa akhir. Sang Ning perlahan menggenggam tangan He Xiu lebih erat. Hangatnya terasa nyata di tengah badai dingin gerbang. Dan untuk pertama kalinya dalam seluruh kehidupannya, ia memahami sesuatu yang jauh lebih kuat daripada pengorbanan. Keinginan untuk hidup. Kau salah, bisiknya pelan pada dewa kuno itu. Makhluk tersebut langsung membeku sesaat. Ketika mendengar nada suara Sang Ning berubah begitu tenang. Selama ini kami terus mencoba menyegelmu dengan kematian. Cahaya emas di tubuh Sang Ning dan He Xiu mulai menyatu. Perlahan di udara seperti dua aliran cahaya yang akhirnya menemukan jalan pulang satu sama lain. Padahal yang paling kau takuti, mata Sang Ning perlahan berubah semakin terang, adalah manusia yang tetap memilih hidup. Detik berikutnya seluruh simbol emas di aula meledak terang bersamaan. Bukan lagi seperti segel yang menekan gerbang, melainkan cahaya hangat yang menyebar ke seluruh ruangan seperti matahari setelah malam sangat panjang.
Kabut hitam langsung mulai menghilang sedikit demi sedikit begitu terkena cahaya tersebut. Orang-orang yang tadi kehilangan kesadaran perlahan mulai tersentak sadar sambil batuk keras. Mata kosong mereka kembali dipenuhi kehidupan. Bahkan, retakan besar di lantai mulai berhenti melebar. Dewa kuno langsung meraung penuh kemarahan. Ketika menyadari apa yang sedang terjadi, cahaya itu bukan menghancurkannya, tetapi memutus hubungan emosional antara gerbang darah dan dunia manusia. Ketakutan yang selama ini menjadi jalannya perlahan menghilang di bawah cahaya tersebut. Pendeta tua menjerit histeris ketika tubuhnya mulai hancur menjadi abu hitam. Tidak, tidak, tangannya mencoba meraih gerbang, seperti anak kecil yang takut ditinggalkan. Aku sudah memberikan seluruh hidupku untukmu. Namun mata merah raksasa itu bahkan tidak lagi memandangnya. Karena untuk pertama kalinya, dalam ribuan tahun, gerbang darah benar-benar mulai tertutup sendiri. Rantai-rantai raksasa menarik tubuh dewa kuno perlahan kembali ke dalam kegelapan bawah tanah. Makhluk itu masih meraung marah sambil mencoba bertahan. Tetapi cahaya emas yang mengelilingi Sangning dan He Xiu terus bertambah terang. Dan tepat ketika retakan lantai mulai menutup sedikit demi sedikit, dewa kuno itu akhirnya menatap Sangning untuk terakhir kalinya. Penjaga, suaranya kini jauh lebih pelan, tidak lagi penuh kemarahan, tetapi dipenuhi sesuatu yang aneh seperti kelelahan sangat. Tua, siklus ini belum berakhir. Sangning menatap balik tanpa goyah sedikit pun. Mungkin, jawabnya tenang sambil menggenggam tangan He Xiu erat. Tapi kali ini, aku tidak akan menghadapinya sendirian lagi. Raungan terakhir dewa kuno itu menggema panjang di seluruh langit malam ketika tubuh raksasanya perlahan ditarik kembali ke dalam gerbang darah oleh rantai-rantai emas yang kini bersinar semakin terang. Retakan besar di lantai aula mulai menutup sedikit demi sedikit dengan suara gemuruh berat seperti bumi sendiri sedang menyembuhkan luka purba yang telah terbuka. Terlalu lama, kabut hitam yang memenuhi hotel terus memudar, berubah menjadi serpihan abu gelap sebelum akhirnya lenyap ke udara malam. Para tamu yang tadi kehilangan akal kini mulai sadar sepenuhnya satu persatu. Mereka batuk keras, menangis, dan saling berpelukan tanpa benar-benar mengerti apa yang baru saja terjadi. Langit merah darah di luar jendela perlahan kembali gelap normal. Sementara tekanan mengerikan yang tadi hampir menghancurkan jiwa manusia kini mulai menghilang seperti mimpi buruk yang ditarik kembali ke dalam kegelapan. Namun di tengah semua itu, Sangning masih berdiri diam bersama He Xiu di depan retakan yang belum sepenuhnya tertutup. Cahaya emas yang mengelilingi mereka berdua kini jauh lebih lembut dibanding sebelumnya. Tidak lagi seperti kekuatan perang atau segel kuno. Lebih mirip sesuatu yang hangat dan hidup. Jari-jari Sangning masih menggenggam tangan He Xiu erat, seolah takut jika ia melepaskannya sedikit saja maka semuanya akan kembali menjadi mimpi panjang yang dingin dan sepi seperti ribuan kehidupan sebelumnya. He Xiu sendiri tidak pernah melepas pandangannya dari Sangning sejak tadi. Bahkan ketika darah masih mengalir dari lukanya, pria itu tetap berdiri di sampingnya tanpa mundur satu langkah pun. Dan justru karena itulah dada Sangning terasa semakin sesak. Karena setelah hidup begitu lama dalam siklus kematian, akhirnya ada seseorang yang benar-benar tetap tinggal bersamanya sampai akhir. Pria misterius itu perlahan berjalan mendekat dengan langkah berat. Tubuhnya tampak jauh lebih lelah sekarang. Seolah cahaya emas tadi juga ikut menarik sebagian besar kekuatan yang selama ini membuatnya tetap hidup melampaui batas manusia. Rambut hitamnya mulai memucat sedikit demi sedikit di bawah cahaya sisa segel gerbang. Namun ekspresinya justru jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Ia berhenti beberapa langkah dari Sangning lalu menatapnya lama sekali. Tidak ada lagi penyesalan histeris atau ketakutan kehilangan seperti malam itu dimulai. Hanya kelelahan panjang. Seorang pria yang akhirnya melihat seseorang yang dicintainya benar-benar memilih hidup untuk dirinya sendiri. Jadi, suaranya rendah serak namun lembut. Akhirnya kau menemukan jawaban yang bahkan para penjaga sebelum dirimu gagal temukan. Sangning perlahan menatapnya balik. Untuk pertama kalinya sejak semua ingatannya kembali, ia bisa melihat pria itu bukan hanya sebagai jenderal muda dari kehidupan sebelumnya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar telah
Berjalan sendirian selama ratusan tahun demi mencarinya kembali. Hatinya terasa sakit memikirkan. Itu, kau juga sudah cukup menderita. Bisiknya pelan. Pria itu tertawa kecil pahit sambil menggeleng. Tidak sebanyak yang kupikir. Matanya perlahan berpindah ke He Xiu yang masih berdiri di sisi Sang Ning. Karena sekarang aku tahu, akhirnya ada seseorang yang bisa menggantikanku menjagamu. Kalimat itu membuat He Xiu langsung mengerutkan kening tipis. Namun sebelum ia sempat bicara, tubuh pria misterius tersebut tiba-tiba mulai pecah menjadi serpihan cahaya emas halus dari ujung jarinya. Sang Ning langsung membelalak. Apa yang terjadi? Pria itu menunduk sebentar melihat tangannya sendiri yang mulai menghilang perlahan. Lalu ia tersenyum kecil. Sangat tenang. Aku sudah hidup terlalu lama di luar takdir manusia. Cahaya di tubuhnya terus pecah perlahan seperti debu bintang tertiup angin. Gerbangnya tertutup, jadi keberadaanku juga harus berakhir. Nafas Sang Ning langsung tercekat. Ia melangkah maju refleks. Tetapi pria itu menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Matanya yang selama ini selalu dipenuhi luka, akhirnya terlihat damai untuk pertama kalinya. Dulu aku gagal menyelamatkanmu. Suaranya makin pelan. Tapi kali ini, aku bisa melihatmu memilih hidup. Air mata Sang Ning kembali jatuh. Perlahan, pria itu menatapnya lama sekali sebelum akhirnya mengangkat tangan yang mulai memudar dan dengan sangat hati-hati menyentuh puncak kepala Sang Ning seperti yang selalu dilakukannya di kehidupan sebelumnya setiap kali ia ketakutan setelah mimpi buruk perang. Hiduplah dengan bahagia kali ini, Aning. Cahaya emas langsung pecah lembut di udara malam. Dan, dalam hitungan detik, tubuh pria itu menghilang sepenuhnya seperti tidak pernah ada di dunia ini. Keheningan panjang memenuhi aula yang hampir runtuh setelah kepergiannya. Sang Ning berdiri, diam memandang tempat kosong di depannya dengan mata merah penuh air mata. Tidak ada lagi rasa sakit atau penyesalan besar seperti kehidupan sebelumnya. Hanya kesedihan tenang yang perlahan diterima oleh hatinya. Siklus panjang itu akhirnya benar-benar selesai malam ini. Tidak ada lagi perang kerajaan. Tidak ada lagi penjaga yang harus mati sendirian di depan gerbang darah. Untuk pertama kalinya sejak ribuan tahun lalu, Sang Ning akhirnya merasa bebas. Namun tepat saat ia menunduk pelan mencoba mengatur napasnya, tubuhnya tiba-tiba limbung hebat. Cahaya emas di sekelilingnya langsung berkedip kacau sebelum perlahan menghilang. He Xiu segera menangkapnya sebelum jatuh ke lantai. Sang Ning, wajah pria itu langsung berubah tegang ketika melihat tubuh Sang Ning sangat dingin. Semua simbol merah dan emas di kulitnya perlahan mulai memudar. Tetapi bersamaan dengan itu kesadarannya juga ikut melemah. Hei, He Xiu, menggenggam wajahnya pelan. Lihat aku. Mata Sang Ning terbuka sedikit. Pandangannya buram. Namun ia masih bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Aneh sekali. Setelah semua kematian dan kehidupan yang ia lalui, justru wajah ini yang paling membuatnya ingin bertahan hidup. Sudut bibir Sang Ning perlahan terangkat kecil. Aku capek, bisiknya lirih. Tidurlah. Suara He Xiu rendah, namun jauh lebih lembut daripada biasanya. Tangannya mengusap rambut Sang Ning perlahan, sambil terus menahan tubuhnya erat. Aku di sini. Kalimat sederhana itu membuat Sang Ning akhirnya benar-benar rileks untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Matanya perlahan tertutup dalam pelukan pria tersebut sementara suara sirene ambulans dan petugas penyelamat mulai terdengar samar dari kejauhan. Hotel itu hampir hancur total. Dunia mereka nyaris runtuh malam ini. Namun di tengah semua puing dan debu, He Xiu hanya memandang gadis di pelukannya tanpa peduli pada hal lain. Dan tepat sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, Sang Ning masih sempat mendengar suara pria itu berbisik sangat pelan di dekat telinganya. Selamat datang pulang, istriku. Kesadaran Sang Ning tenggelam perlahan seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari setelah perjalanan terlalu panjang. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, tidurnya tidak dipenuhi darah, jeritan perang, atau suara rantai gerbang darah yang terus menghantuinya tanpa akhir. Yang tersisa hanya kehangatan pelukan He Xiu dan suara detak jantung pria itu yang stabil di dekat telinganya. Hangat, tenang, aman. Ketika Sang Ning kembali membuka mata, cahaya matahari pagi langsung menyentuh wajahnya lembut dari balik jendela besar. Aroma obat dan bunga segar memenuhi udara.
Beberapa detik pertama ia hanya berbaring diam menatap langit-langit putih, tanpa bergerak, seolah otaknya masih mencoba memahami bahwa dirinya benar-benar hidup. Tidak ada langit merah darah, tidak ada kabut hitam, tidak ada raungan dewa kuno dari balik gerbang. Semuanya sunyi. Sang Ning perlahan menoleh, dan di sisi ranjang, Hesiu tertidur sambil tetap menggenggam tangannya erat seperti takut ia akan menghilang lagi jika dilepas. Jas hitam pria itu sudah diganti dengan kemeja putih sederhana, namun wajahnya tampak jauh lebih lelah dibanding biasanya. Ada luka tipis di sudut bibirnya dan perban di beberapa bagian tangan. Rambutnya sedikit berantakan karena jelas sudah lama tidak tidur dengan benar. Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, genggamannya pada tangan Sang Ning tetap kuat. Dada Sang Ning langsung terasa hangat aneh. Setelah begitu banyak kehidupan penuh kesepian, pemandangan sederhana ini justru terasa lebih tidak nyata dibanding dewa kuno manapun yang pernah ia hadapi. Perlahan Sang Ning menggerakkan jarinya sedikit. Hesiu langsung terbangun seketika seperti hewan buas yang selalu waspada. Mata pria itu segera mencari wajah Sang Ning. Dan begitu melihat gadis itu benar-benar sadar, seluruh ketegangan yang selama ini ditahannya akhirnya runtuh perlahan dari wajahnya. "Kau, bangun." Suaranya rendah serak karena terlalu lama tidak tidur. Sang Ning menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Aku belum mati." Hesiu langsung menghela napas panjang sambil menunduk menempelkan dahinya ke tangan Sang Ning yang masih digenggamnya erat. Untuk pertama kalinya sejak Sang Ning mengenalnya, pria itu terlihat benar-benar kehilangan seluruh pertahanan dinginnya. "Jangan bercanda soal itu lagi," bisiknya pelan. Ada rasa takut nyata dalam suaranya yang belum sepenuhnya hilang. Sang Ning perlahan mengangkat tangan satunya lalu menyentuh rambut Hesiu lembut. Gerakan kecil itu langsung membuat pria tersebut membeku sesaat sebelum perlahan mengangkat wajah kembali. Mata mereka bertemu dalam diam cukup lama. Dan anehnya, setelah semua yang terjadi, tidak ada lagi kebutuhan menjelaskan apapun. Mereka sudah melewati terlalu banyak hal bersama. "Malam itu, berapa lama aku tidur?" tanya Sang Ning pelan. 3 hari. Sang Ning langsung sedikit terkejut. Tidak heran tubuhnya terasa begitu lemas. Kepala keluarga Lin menutup seluruh kejadian malam itu. Lanjut Hesiu sambil duduk lebih dekat ke ranjangnya. "Hotel runtuh dianggap akibat ledakan gas bawah tanah." Sang Ning tertawa kecil lirih. Alasan yang sangat buruk. Manusia lebih suka kebohongan yang nyaman dibanding kebenaran yang membuat mereka gila. Sang Ning tidak membantah itu. Matanya perlahan bergerak keluar jendela tempat matahari pagi menyinari kota. Dengan normal seolah dunia tidak pernah hampir hancur 3 hari lalu. "Gerbangnya?" tanyanya. Pelan, wajah Hesiu sedikit berubah serius. "Tertutup." Jawaban singkat itu langsung membuat Sang Ning menghela napas pelan. "Untuk sekarang," lanjut Hesiu sambil menatapnya dalam. "Tapi, simbol di tangan kita masih ada." Sang Ning langsung menunduk sedikit. Di pergelangan tangannya, kini terdapat simbol emas kecil berbentuk lingkaran kuno yang samar bercahaya di bawah kulit. Simbol yang sama juga ada di tangan Hesiu. Ikatan penjaga, namun kali ini berbeda dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Karena sekarang segel itu dibagi 2. Sang Ning perlahan menggenggam tangan pria itu lagi sambil memperhatikan simbol mereka yang bersinar lembut. Ketika bersentuhan, hatinya terasa aneh, sangat aneh. Seperti sesuatu yang selama ribuan tahun hilang akhirnya kembali ke tempatnya semula. "Jadi sekarang kita terikat?" tanyanya setengah bercanda pelan. Hesiu justru menatapnya tanpa senyum. "Aku sudah bilang." Tangannya perlahan menyentuh pipi Sang Ning lembut. "Aku tidak akan membiarkanmu menanggung semuanya sendirian lagi." Tatapan pria itu begitu serius sampai Sang Ning merasa dadanya sedikit panas. Setelah semua kehidupannya, masih sulit baginya menerima bahwa ada seseorang yang benar-benar memilih tetap tinggal di sisinya meski tahu semua kegelapan yang dibawanya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka pelan. Kepala keluarga Lin masuk lebih dulu dengan tongkat hitamnya. Diikuti beberapa dokter dan pengawal di belakang. Begitu melihat Sang Ning sudah sadar, lelaki tua itu langsung menghela napas lega yang selama ini jelas ditahannya. "Kau benar-benar membuat seluruh Beijing hampir mati ketakutan." "Gadis kecil," gumamnya pelan. Sang Ning langsung duduk,
sedikit lebih tegak sambil tersenyum tipis. Maaf karena menghancurkan hotel pesta Anda. Kepala, keluarga Lin justru tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Kalau hanya satu hotel untuk menyelamatkan dunia, itu masih terlalu murah. He Xiu langsung mengerutkan kening. Jangan mulai membesar-besarkan. Namun lelaki tua itu hanya meliriknya malas. Anak muda, setelah melihat monster sebesar gunung keluar dari lantai hotelku, menurutmu aku masih bisa menganggap ini hal biasa? Sang Ning tidak bisa menahan tawanya kali ini. Suasana aneh hangat, perlahan memenuhi ruangan. Tidak lagi seperti malam penuh kematian sebelumnya. Kepala, keluarga Lin lalu menatap Sang Ning lebih serius. Ada banyak hal yang tidak ku mengerti, katanya, pelan. Tapi satu hal aku tahu. Dunia ini berutang nyawa pada kalian. Sang Ning langsung menggeleng kecil. Kami hanya mempertahankan dunia yang memang seharusnya tetap hidup. Mata lelaki tua itu perlahan melunak. Selama hidupnya ia telah bertemu banyak orang hebat, banyak keluarga kaya dan penguasa besar. Namun belum pernah ia melihat seseorang seusia Sang Ning membawa kelelahan dan keberanian seperti itu di matanya. Tepat ketika suasana mulai tenang, salah satu dokter tiba-tiba berdeham kecil sambil tersenyum canggung. Maaf, mengganggu, katanya pelan. Tapi Tuan He, mungkin Anda harus memberi tahu Nona Xie soal hasil pemeriksaan tadi. He Xiu langsung menoleh tajam ke dokter tersebut seolah ingin membungkamnya. Sang Ning mengangkat alis curiga. Apa? Dokter itu menelan ludah kecil sebelum akhirnya berkata hati-hati. Tubuh Nona Xie baik-baik saja. Hanya saja tatapannya berpindah antara Sang Ning dan He Xiu beberapa kali. Ada satu hasil yang cukup mengejutkan. He Xiu memejamkan mata sebentar seperti seseorang yang tahu semuanya akan menjadi rumit mulai. Sekarang, Sang Ning langsung menatapnya tajam. He Xiu, pria itu perlahan membuka mata lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan, kau hamil. Ruangan langsung sunyi total setelah kalimat itu keluar dari mulut He Xiu. Bahkan kepala keluarga Lin yang tadi masih tampak tenang perlahan membelalak sedikit sambil menoleh bergantian antara Sang Ning dan He Xiu. Dokter di belakang mereka buru-buru menunduk pura-pura sibuk membaca laporan demi menghindari tekanan aneh yang tiba-tiba memenuhi kamar rawat itu. Sementara, Sang Ning sendiri hanya duduk diam beberapa detik tanpa bergerak. Wajahnya kosong, benar-benar kosong seperti pikirannya mendadak berhenti bekerja. Apa? Tanyanya pelan akhirnya. Nyaris seperti bisikan. He Xiu mengusap pelipisnya perlahan sebelum menatapnya lagi dengan wajah yang bahkan lebih serius dibanding saat menghadapi dewa kuno malam itu. Dokter baru memastikan, pagi tadi, Sang Ning masih memandangnya tanpa berkedip. Lalu perlahan matanya turun ke perutnya sendiri. Tangannya refleks bergerak menyentuh bagian bawah perut dengan sangat pelan. Seolah takut gerakan sedikit lebih keras saja bisa memecahkan kenyataan yang baru saja ia dengar. Hamil. Kata itu terasa begitu asing sampai hampir lucu baginya. Setelah ribuan tahun hidup dan mati sebagai penjaga segel, ia bahkan tidak pernah membayangkan dirinya bisa memiliki sesuatu yang begitu biasa dan manusiawi seperti seorang anak. Dada Sang Ning mendadak terasa sesak dengan cara yang sama sekali berbeda dari rasa sakit gerbang atau kutukan para penjaga. Hangat, menakutkan, dan sangat nyata. Tidak mungkin. Gumamnya lirih sambil masih menatap tangannya sendiri. He Xiu justru tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak ia sadar. Aku juga bilang begitu waktu pertama dengar. Kepala keluarga Lin langsung berdeham keras sambil berdiri. Baiklah, katanya cepat dengan wajah pura-pura serius. Sepertinya orang tua sepertiku tidak cocok berada di ruangan ini sekarang. Lelaki tua itu langsung berjalan keluar sambil menyeret para dokter dan pengawal bersamanya yang jelas juga sudah menahan rasa penasaran setengah mati. Pintu kamar tertutup pelan meninggalkan hanya Sang Ning dan He Xiu dalam keheningan yang mendadak terasa sangat sempit. Sang Ning masih belum bergerak cukup lama. Pikirannya yang biasanya tajam kini benar-benar kacau. Ia sudah menghadapi perang, kematian, pengkhianatan kerajaan, bahkan dewa kuno dari balik gerbang darah tanpa benar-benar kehilangan ketenangan. Namun sekarang hanya satu kalimat sederhana membuat seluruh dirinya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. He Xiu,
memperhatikannya diam-diam beberapa saat sebelum akhirnya duduk lebih dekat di sisi ranjang. Kalau kau ingin marah, katanya pelan, setidaknya jangan diam seperti ini. Aku lebih takut. Sang Ning perlahan mengangkat kepala menatapnya. Dan entah kenapa, wajah pria itu yang biasanya selalu tenang kini justru terlihat sedikit gugup. Itu hampir membuatnya ingin tertawa. Hei Siyu, kau takut? Tanyanya pelan sambil mengangkat alis kecil. Pria itu terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya menjawab jujur tanpa mengalihkan mata darinya. Aku lebih takut sekarang, dibanding waktu gerbang itu terbuka. Kalimat itu langsung membuat dada Sang Ning bergetar kecil. He Siyu menghela napas lalu meraih tangan Sang Ning perlahan. Karena waktu itu aku hanya takut kehilanganmu. Jarinya mengusap lembut punggung tangan Sang Ning. Sekarang ada dua orang. Untuk pertama kalinya sejak mendengar kabar itu, Sang Ning benar-benar merasa sesuatu di dalam dirinya melunak total. Air mata yang tadi tidak keluar bahkan ketika mengingat ribuan kematian kini justru perlahan jatuh tanpa suara. He Siyu langsung menegang. Hei, tangannya buru-buru menyentuh wajah Sang Ning. Kenapa menangis? Sang Ning menggeleng cepat sambil tertawa kecil. Di tengah air matanya sendiri. Aku juga tidak tahu. Suaranya serak pelan. Mungkin aku benar sudah jadi manusia biasa sekarang. Kalimat itu membuat mata He Siyu langsung melembut. Begitu dalam sampai Sang Ning hampir tidak sanggup menatapnya lama-lama. Pria itu perlahan mendekat lalu menempelkan dahinya ke dahi Sang Ning seperti yang selalu ia lakukan setiap kali ingin memastikan gadis itu benar-benar ada di depannya. Bagus, bisiknya rendah. Karena aku lebih suka versi ini. Sang Ning tertawa pelan sambil menutup matanya sebentar. Namun di balik rasa hangat itu, sesuatu lain perlahan muncul dalam pikirannya. Tangannya kembali menyentuh simbol emas di pergelangan tangannya. Cahaya kecil itu masih ada. Gerbang darah memang tertutup, tetapi belum sepenuhnya hilang. Dan sekarang, ada kehidupan baru di dalam tubuhnya. Kehidupan yang entah bagaimana, lahir dari dua jiwa yang terikat langsung dengan segel kuno tersebut. Nafas Sang Ning perlahan berubah sedikit berat. He Siyu langsung menangkap perubahan itu. Apa yang kau pikirkan? Sang Ning membuka mata perlahan lalu menatapnya dalam-dalam. Bagaimana kalau suaranya sangat pelan. Anak ini juga terhubung dengan gerbang. Ruangan langsung hening lagi. Untuk beberapa detik He Siyu tidak menjawab. Wajahnya tetap tenang. Tetapi Sang Ning bisa melihat jelas bagaimana pikirannya langsung bergerak cepat memikirkan kemungkinan yang sama. Setelah semua yang mereka lalui, pertanyaan itu memang tidak mungkin dihindari. Sang Ning menunduk sedikit, sambil menggigit bibir. Aku tidak ingin. Suaranya melemah pelan. Siklus itu kembali lewat dirinya. Ia tidak takut lagi menghadapi kutukan itu sendiri. Tetapi membayangkan anak yang bahkan belum lahir harus menanggung nasib seperti dirinya membuat dadanya langsung terasa sesak. He Siyu memandang Sang Ning cukup lama sebelum akhirnya mengangkat dagunya perlahan, agar gadis itu kembali menatapnya. Dengar aku baik-baik. Suaranya rendah dan mantap seperti biasa. Kalau anak ini benar-benar terhubung dengan gerbang. Jemarinya mengusap air mata tipis. Di sudut mata Sang Ning lembut. Maka kita akan melindunginya bersama. Sang Ning langsung menahan napas. Tidak akan ada lagi satu orang yang menanggung semuanya sendirian. Mata He Siyu tidak pernah goyah sedikit pun. Bukan kau, bukan aku, dan bukan anak kita. Kalimat terakhir itu menghantam hati Sang Ning jauh lebih keras daripada apapun malam itu. Anak kita, sederhana sekali. Namun setelah seluruh hidupnya dihabiskan sebagai alat segel dan penjaga, mendengar seseorang menyebut dirinya sebagai keluarga terasa hampir mustahil untuk dipercaya. Di luar jendela, matahari pagi perlahan naik lebih tinggi menyinari kota Beijing yang kini tampak begitu normal dan damai. Tidak ada seorang pun di jalan sana yang tahu dunia mereka nyaris hancur. Beberapa malam lalu, tidak ada yang tahu tentang gerbang darah, dewa kuno, atau ribuan tahun pengorbanan para penjaga. Dan untuk pertama kalinya, Sang Ning merasa itu tidak apa-apa. Dunia ini memang seharusnya tetap hidup seperti biasa. Perlahan ia kembali menggenggam tangan He Siyu, sambil menatap cahaya matahari di luar jendela dengan mata yang jauh lebih tenang dibanding sebelumnya.
Siklus panjang itu mungkin belum benar-benar selesai. Gerbang darah mungkin suatu hari akan mencoba bangkit lagi. Namun sekarang ada sesuatu yang berbeda. Sang Ning tidak lagi sendirian menghadapi semuanya, dan di dalam dirinya, untuk pertama kali setelah ribuan tahun, kematian dan kelahiran kembali, tumbuh sebuah kehidupan baru yang bukan lahir dari kutukan, perang, atau pengorbanan, melainkan dari seseorang yang memilihnya untuk hidup. Malam di rumah keluarga He terasa jauh lebih sunyi dibanding biasanya. Setelah keluar dari rumah, sakit 2 minggu kemudian, Sang Ning hampir belum benar-benar meninggalkan kamar selain untuk makan atau berjalan singkat di taman belakang rumah. Tubuhnya memang pulih perlahan. Namun, kelelahan yang tertinggal setelah menutup gerbang darah masih terasa jauh di dalam tulangnya. Kadang-kadang ketika malam terlalu sepi, ia masih bisa mendengar gema rantai samar dari mimpi yang tersisa di kepalanya. Tetapi kini suara itu tidak lagi membuatnya ketakutan seperti dulu. Karena, setiap kali ia membuka mata, selalu ada He Xiyu di dekatnya. Kadang sedang membaca laporan bisnis di sofa sambil diam-diam terus memperhatikannya. Kadang tertidur di sisi ranjang dengan tangan masih menggenggam jemarinya seperti kebiasaan yang tidak bisa ia hentikan lagi. Dan, anehnya, Sang Ning mulai terbiasa dengan semua itu. Terbiasa bangun lalu menemukan pria itu. Menatapnya lebih dulu setiap pagi. Terbiasa mendengar langkahnya mendekat setiap kali ia berjalan. Terlalu lama di taman. Bahkan terbiasa dengan sikap protektif He Xiyu yang kini sudah sampai tingkat benar-benar berlebihan. Pagi itu misalnya, Sang Ning baru saja mencoba mengambil gelas air sendiri. Ketika He Xiyu langsung muncul entah dari mana dan mengambilkannya lebih dulu dengan wajah dingin serius seperti sedang menghadapi rapat internasional. Aku masih punya tangan. Protes. Sang Ning sambil mengangkat alis tipis. Aku tahu. He Xiyu menyerahkan gelas itu padanya dengan santai. Tapi aku lebih cepat. Sang Ning langsung mendecakkan lidah pelan sambil meminum airnya. Kalau begini terus, aku benar-benar akan jadi manusia malas. He Xiyu justru menatapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bagus. Sang Ning hampir tertawa mendengar jawabannya. Kadang ia benar-benar tidak tahu bagaimana otak pria ini bekerja. Namun jauh di dalam dadanya, kehangatan kecil terus tumbuh perlahan setiap kali melihat He Xiyu memperlakukannya seperti seseorang yang benar-benar harus dijaga. Bukan sekadar penjaga segel atau orang yang terus dituntut mengorbankan diri demi dunia. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Malam itu Sang Ning terbangun mendadak dengan napas berat, keringat dingin membasahi lehernya sementara dadanya terasa sesak aneh seperti sesuatu sedang menarik jiwanya dari jauh. Kamar masih gelap, hanya diterangi cahaya bulan tipis dari balik tirai. He Xiyu yang tidur di sampingnya langsung terbangun seketika ketika merasakan tubuh Sang Ning gemetar. Apa yang terjadi? Suaranya rendah namun penuh kewaspadaan. Sang Ning tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan mencengkeram perutnya sendiri. Simbol emas di pergelangan tangannya kini menyala samar dalam gelap. He Xiyu langsung berubah wajah ketika melihatnya. Gerbang. Sang Ning menggeleng perlahan sambil mencoba mengatur napas. Tidak, suaranya sangat pelan. Ini berbeda. Tepat saat itu, rasa sakit tajam mendadak menusuk kepalanya. Potongan-potongan bayangan asing langsung muncul di pikirannya seperti kilatan cepat. Laut hitam, luas, langit merah, dan seorang anak kecil berdiri sendirian di depan gerbang darah sambil menoleh perlahan ke arahnya. Mata anak itu berwarna emas dan merah bercampur persis seperti miliknya. Malam itu, nafas Sang Ning langsung tercekat. Sang Ning, He Xiyu memegang wajahnya cepat ketika melihat mata gadis itu mulai kosong sesaat. Sang Ning langsung tersentak kembali ke kenyataan. Dengan wajah pucat, aku melihat tenggorokannya terasa kering. Seorang anak, ruangan, langsung hening. He Xiyu menatapnya beberapa detik sebelum perlahan menurunkan pandangan ke perut Sang Ning. Untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, pria itu tampak benar-benar kehilangan kata-kata. Sang Ning sendiri masih mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Itu bukan mimpi biasa, terasa terlalu nyata, terlalu dekat, dan yang paling membuatnya tidak tenang adalah perasaan familiar aneh dari anak tersebut. Seolah keberadaan kecil itu sudah terhubung langsung dengan gerbang darah bahkan sebelum lahir. Aku tidak suka ini.
Gumam He Xiu dingin. Sambil memegang pergelangan tangan Sang Ning yang masih menyala samar. Sang Ning mengangkat, mata perlahan menatapnya. Aku juga. Untuk pertama kalinya setelah gerbang tertutup, ketakutan lama perlahan muncul lagi di dalam dadanya. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kehidupan kecil yang bahkan belum sempat melihat dunia. Keesokan paginya seluruh rumah keluarga He langsung berubah tegang. He Xiu memanggil hampir semua dokter dan ahli kuno yang masih memiliki hubungan dengan keluarga besar itu. Bahkan, kepala keluarga Lin datang sendiri begitu mendengar simbol penjaga Sang Ning aktif lagi di tengah malam. Ruang kerja besar keluarga He kini dipenuhi buku-buku kuno, catatan simbol, dan laporan medis yang membuat suasana terasa lebih seperti pusat penelitian rahasia dibanding rumah keluarga kaya biasa. Sang Ning duduk di sofa sambil meminum teh hangat dalam diam sementara. Semua orang sibuk berdiskusi di depannya. Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi melihat wajah He Xiu yang semakin dingin setiap menit membuatnya memilih diam. Pria itu benar-benar tegang sekarang. Bahkan sejak pagi tadi ia hampir tidak melepaskan Sang Ning dari pandangannya sedetik pun. Salah satu lelaki tua ahli simbol akhirnya membuka suara setelah memeriksa cahaya di pergelangan tangan Sang Ning cukup lama. Anak ini, suaranya pelan penuh. Hati-hati. Kemungkinan besar memang mewarisi sebagian resonansi gerbang darah. Ruangan langsung membeku. He Xiu perlahan mengangkat mata dengan tatapan yang langsung membuat lelaki tua itu berkeringat dingin. Kemungkinan besar, tanyanya rendah. Lelaki itu buru-buru melanjutkan, tapi belum tentu buruk. Sang Ning langsung menyipitkan mata sedikit. Jelaskan. Lelaki tua itu menelan ludah sebelum akhirnya berkata hati-hati. Selama ribuan tahun, penjaga segel selalu lahir sendiri. Namun sekarang segel itu terbagi dua antara Anda dan Tuan He. Tatapannya perlahan turun ke perut Sang Ning. Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, mungkin akan lahir seseorang yang bukan hanya terikat pada gerbang. Suaranya melemah sedikit, tetapi mampu mengendalikannya sepenuhnya. Keheningan langsung jatuh lagi di ruangan itu. Sang Ning merasakan ujung jarinya perlahan mendingin. Ia langsung teringat mata anak kecil dalam bayangannya semalam. Emas dan merah bercampur. Bukan seperti monster, tetapi juga bukan sepenuhnya manusia biasa. He Xiu tiba-tiba berdiri dari kursinya tanpa suara. Semua orang refleks. Diam melihat aura dingin yang langsung memenuhi ruangan. Pria itu berjalan mendekati Sang Ning, lalu berlutut di depannya tanpa memedulikan siapapun di sekitar mereka. Tangannya perlahan menyentuh perut Sang Ning dengan sangat hati-hati seolah takut menyakiti sesuatu yang paling rapuh di dunia. Tatapannya langsung melunak sedikit. Aku tidak peduli dia akan jadi apa nanti. Katanya rendah namun sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. Dia tetap anak kita. Sang Ning langsung menahan napas kecil. He Xiu mengangkat mata lalu menatap semua orang di ruangan itu. Satu persatu dengan dingin. Dan siapapun yang mencoba menjadikannya alat, senjata, atau penjaga berikutnya. Senyum tipis perlahan muncul di bibirnya. Namun justru terasa jauh lebih berbahaya daripada kemarahan. Akan kubuat berharap mereka mati lebih cepat. Setelah hari itu, suasana rumah keluarga He berubah dengan cara yang aneh. Tidak lebih tenang, justru sebaliknya. Keamanan diperketat sampai tingkat berlebihan. Setiap lorong rumah dijaga. Pengawal keluarga He siang malam. Simbol pelindung kuno dipasang diam-diam di seluruh sudut rumah oleh para ahli yang dipanggil kepala keluarga Lin. Dan He Xiu hampir berubah menjadi orang yang lebih menakutkan dibanding biasanya. Sang Ning mulai sadar bahwa pria itu benar-benar serius. Dengan ancamannya di ruang kerja tempo hari, semua informasi tentang dirinya langsung dibersihkan dari jaringan keluarga besar. Dokumen rumah sakit hilang tanpa jejak. Nama dokter yang menangani Sang Ning dipindahkan ke luar negeri dengan alasan liburan panjang. Bahkan hotel tempat gerbang darah hampir terbuka kini sedang dihancurkan total dan dibangun ulang seolah malam itu tidak pernah terjadi. Namun justru di tengah semua perlindungan berlebihan tersebut, Sang Ning perlahan mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia miliki di seluruh kehidupannya. Sebelumnya, rumah. Kadang ia bangun pagi dan menemukan He Xiu masih tertidur di sofa dekat ranjang karena semalaman memeriksa dokumen sambil menjaganya.
Kadang pria itu membawakannya buah potong sendiri meski jelas tidak pernah melakukan pekerjaan seperti itu sepanjang hidupnya. Dan yang paling membuat Sang Ning tidak tahu harus tertawa atau kesal adalah bagaimana Hesiu sekarang melarang hampir semua hal. Jangan jalan terlalu lama, jangan baca sambil berdiri, jangan minum teh terlalu malam. Sampai akhirnya Sang Ning melempar bantal kecil ke wajah pria itu suatu malam karena tidak tahan lagi. Aku hamil. Bukan pecah. Hesiu bahkan tidak marah. Ia hanya menangkap bantal itu santai lalu menjawab datar. Bagiku hampir sama. Sang Ning langsung menatapnya tidak percaya beberapa detik sebelum akhirnya tertawa keras sampai perutnya sakit sendiri. Dan melihat Sang Ning tertawa seperti itu membuat ekspresi Hesiu perlahan ikut melunak tanpa sadar. Karena setelah semua kematian dan darah yang mereka lewati, pemandangan paling indah baginya sekarang hanyalah melihat gadis itu benar-benar hidup seperti manusia biasa. Namun kedamaian itu tetap tidak bisa sepenuhnya menghapus bayangan gerbang darah. Beberapa malam setelah pertemuan di ruang kerja, Sang Ning kembali mengalami mimpi yang sama. Laut hitam, langit merah, dan anak kecil itu berdiri sendirian di depan gerbang raksasa sambil menatapnya dalam diam. Kali ini Sang Ning bisa melihat lebih jelas. Anak itu tidak tampak menyeramkan. Usianya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun dengan rambut hitam panjang sedikit berantakan tertiup angin dingin. Ia mengenakan pakaian putih sederhana tanpa alas kaki. Tetapi, mata anak itu, mata emas dan merah bercampur itu terlalu mirip dengan dirinya saat menghadapi dewa kuno malam itu. Sang Ning mencoba mendekat. Namun sebelum sempat bicara, anak tersebut tiba-tiba berkata pelan. Dia sudah bangun lagi. Suaranya sangat lembut, sangat kecil. Namun, kalimat itu langsung membuat seluruh mimpi bergetar hebat. Laut hitam mulai bergerak liar. Sementara suara rantai samar kembali terdengar dari kejauhan. Sang Ning langsung terbangun. Dengan napas berat, kali ini bahkan jendela kamar ikut bergetar pelan. Hesiu yang langsung sadar segera duduk sambil menarik Sang Ning ke pelukannya. Apa yang kau lihat? Tanyanya cepat. Sang Ning masih mencoba mengatur napas beberapa detik sebelum akhirnya menjawab lirih. Anak itu bicara padaku. Tubuh Hesiu langsung menegang. Sang Ning perlahan menoleh ke arah jendela. Kamar yang kini dipenuhi embun tipis meski malam tidak dingin. Dan aku rasa, suaranya melemah sedikit. Gerbang itu belum benar-benar tertidur. Kalimat itu membuat keheningan kamar terasa jauh lebih berat. Hesiu memeluk Sang Ning lebih erat sambil menatap keluar jendela dengan mata gelap. Ia tidak percaya pada takdir atau kutukan seperti para penjaga terdahulu. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa menutup gerbang darah mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya hujan turun deras sejak pagi, membuat seluruh rumah keluarga He terasa muram dan dingin. Sang Ning duduk di ruang baca sambil memegang buku kuno yang tadi diberikan kepala keluarga Lin. Tetapi pikirannya sama sekali tidak fokus membaca. Bayangan anak kecil dalam mimpinya terus muncul di kepala. Dia sudah bangun lagi. Kalimat itu terasa seperti duri kecil yang terus menusuk pikirannya tanpa henti. Tepat ketika Sang Ning menutup buku dengan frustrasi kecil, pintu ruang baca tiba-tiba diketuk pelan. Salah satu pengawal keluarga He masuk dengan wajah sedikit tegang. Nona Xie, katanya hati-hati. Ada seseorang datang mencarimu. Sang Ning mengangkat alis sedikit. Siapa? Pengawal itu tampak ragu sepersekian detik sebelum menjawab. Seorang wanita tua. Dada Sang Ning langsung terasa dingin. Ia dan Hesiu saling berpandangan tajam dalam diam. Di mana dia sekarang? Tanya Hesiu rendah. Di gerbang depan. Pengawal itu menelan ludah kecil, dan wajahnya berubah semakin aneh. Dia mengatakan satu kalimat yang meminta kami segera memanggil Nona Xie. Mata Sang Ning perlahan menyipit. Apa? Pengawal itu menarik napas pelan sebelum akhirnya berkata. Dia bilang, penjaga terakhir akhirnya melahirkan anak gerbang. Ruangan langsung membeku. Buku di tangan Sang Ning perlahan terjatuh ke lantai tanpa suara. Sementara di luar jendela, petir besar tiba-tiba menyambar langit Beijing hingga seluruh rumah keluarga He terang sesaat dalam cahaya putih dingin. Petir yang menyambar langit membuat bayangan putih dingin melintas cepat di seluruh ruang baca.
Suara hujan deras di luar mendadak terasa jauh lebih berat, seolah seluruh udara rumah keluarga He ikut menegang setelah kalimat pengawal itu jatuh. Sang Ning masih duduk diam beberapa detik, tanpa bergerak. Ujung jarinya perlahan mendingin sementara sesuatu di dalam dadanya terasa berdenyut aneh. Anak gerbang. Sebutan itu langsung membangunkan rasa tidak nyaman yang selama ini berusaha ia tekan sejak mulai memimpikannya anak kecil bermata emas dan merah tersebut. He Xiu sudah berdiri lebih dulu sebelum siapapun sempat bicara lagi. Wajah pria itu langsung berubah sangat dingin sampai bahkan pengawal yang menyampaikan pesan tadi tanpa sadar menundukkan kepala lebih rendah. Bawa semua orang keluar dari area depan, katanya rendah, namun tajam seperti pisau. Tidak ada yang mendekati wanita itu sampai aku turun. Pengawal tersebut langsung mengangguk cepat lalu pergi hampir seperti melarikan diri. Begitu pintu tertutup, ruangan kembali sunyi kecuali suara hujan dan petir yang terus mengguncang langit. He Xiu segera menoleh ke arah Sang Ning. Kau tetap di sini. Sang Ning langsung mengangkat alis tipis dan membiarkanmu menghadapi wanita tua misterius yang muncul tepat setelah aku memimpikannya. Gerbang lagi. Ia berdiri perlahan sambil mengambil napas pelan. Tidak mungkin. Sang Ning. Nada suara He Xiu langsung berubah lebih berat. Aku serius. Sang Ning menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berjalan mendekat pelan. Tangannya menyentuh dada pria itu lembut, tepat di atas simbol emas samar yang tersembunyi di balik kemejanya. Aku tahu, bisiknya pelan. Tapi, aku juga serius. Mata mereka bertemu dalam diam cukup lama sebelum He Xiu akhirnya menghela napas panjang penuh kekalahan kecil. Sang Ning langsung tahu pria itu menyerah lagi padanya. Dan, entah kenapa, hal itu justru membuat sudut bibirnya sedikit terangkat di tengah ketegangan yang memenuhi rumah. Mereka turun bersama menuju aula depan rumah keluarga He yang kini hampir kosong. Para pelayan dan pengawal sudah dipindahkan menjauh dari area gerbang utama seperti perintah He Xiu tadi. Hanya suara hujan deras yang terdengar memenuhi halaman luas rumah besar itu. Begitu, Sang Ning melangkah masuk ke aula depan. Ia langsung merasakan sesuatu yang dingin merambat di kulitnya. Bukan aura gerbang darah seperti sebelumnya. Ini berbeda, lebih tua, lebih samar, namun cukup untuk membuat simbol emas di pergelangan tangannya menyala kecil di balik lengan. Baju, He Xiu segera menyadarinya dan wajahnya langsung mengeras. Tetap di belakangku, katanya rendah sambil berjalan lebih dulu menuju pintu depan besar yang sudah terbuka sedikit. Sang Ning tidak menjawab, tetapi langkahnya tetap mengikuti pria itu tanpa ragu. Hujan dingin langsung menyambut mereka begitu keluar ke beranda depan rumah. Dan di bawah hujan deras itu, berdiri seorang wanita tua berpakaian abu-abu lusuh sambil memegang payung hitam tua yang tampak hampir rusak dimakan waktu. Rambutnya panjang seluruhnya putih, tetapi wajahnya tidak menyeramkan seperti pendeta tua dari gerbang darah dulu. Justru terlalu tenang, matanya gelap, dalam seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak kehidupan. Begitu melihat Sang Ning keluar, wanita itu perlahan tersenyum kecil. Sudah lama sekali, katanya pelan. Jantung Sang Ning langsung berdetak keras, bukan karena mengenali wajah wanita tersebut, tetapi karena mengenali suaranya, suara yang sama dengan perempuan tua dalam salah satu kehidupan awalnya ribuan tahun lalu. Seorang penjaga kuil tua yang pernah menyelamatkannya saat masih kecil. Nafas Sang Ning langsung tertahan. Kau, wanita itu mengangguk pelan seolah memahami seluruh keterkejutan di mata Sang Ning. Aku mulai khawatir kau benar-benar melupakan semuanya. He Xiu langsung melangkah sedikit ke depan tanpa mengalihkan pandangan dinginnya dari wanita tersebut. Siapa kau? Wanita tua itu akhirnya menoleh ke arah He Xiu. Tatapannya berhenti cukup lama di wajah pria itu sebelum perlahan menghela napas kecil. Jadi jiwa itu benar-benar kembali. Juga, gumamnya lirih seperti berbicara pada dirinya sendiri. He Xiu langsung menyipitkan mata tajam. Namun wanita itu sudah kembali memandang Sang Ning. Aku datang karena waktunya hampir habis. Kalimat itu langsung membuat udara terasa jauh lebih dingin. Sang Ning perlahan menggenggam tangan He Xiu sedikit lebih erat tanpa sadar. Maksudmu apa? Wanita tua itu perlahan mengangkat payungnya sedikit. Hujan deras memantul di sekitar wajahnya yang tenang.
Anak yang kau kandung bukan hanya mewarisi resonansi gerbang. Tatapannya turun perlahan ke perut Sang Ning. Dia adalah kunci terakhir. Petir besar kembali menyambar langit hingga halaman rumah terang sesaat. Wajah He Xiu langsung berubah gelap menakutkan. Hati-hati bicara. Suaranya rendah penuh ancaman yang bahkan hujan deras tidak mampu menutupinya. Namun wanita tua itu sama sekali tidak terlihat takut. Aku tidak datang untuk menyakitinya. Matanya perlahan kembali ke arah Sang Ning. Aku datang untuk menyelamatkan kalian sebelum para penjaga lain menemukannya. Sang Ning langsung membeku. Penjaga lain. Wanita itu mengangguk pelan. Kau pikir hanya kau satu-satunya yang bertahan. Hujan terus jatuh deras di sekitar mereka sementara jantung Sang Ning perlahan mulai terasa semakin berat. Wanita tua itu melanjutkan dengan suara rendah yang hampir tenggelam oleh suara badai. Selama ribuan tahun, banyak penjaga gagal menerima cara ketiga yang kau pilih. Tatapannya menjadi jauh lebih suram. Mereka percaya gerbang darah hanya bisa ditutup dengan pengorbanan. Nafas Sang Ning mulai tidak stabil sedikit demi sedikit. Dan sekarang, wanita tua itu menatap langsung ke mata Sang Ning. Mereka tahu anakmu lahir membawa keseimbangan antara segel dan gerbang. He Xiu langsung menarik Sang Ning sedikit lebih dekat ke sisinya. Aura dingin pria itu kini benar-benar menyesakkan. Biarkan mereka mencoba mendekat. Wanita tua justru menggeleng perlahan. Kalau hanya manusia biasa, aku tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Mata tuanya yang gelap menatap He Xiu dalam-dalam. Tapi beberapa dari mereka sudah hidup jauh lebih lama dibanding yang bisa kau bayangkan. Keheningan langsung jatuh lagi di bawah suara hujan deras. Sang Ning perlahan mulai memahami sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Gerbang darah memang tertutup, namun siklus para penjaga belum benar-benar selesai. Dan sekarang, anak yang bahkan belum lahir itu telah menjadi pusat baru dari seluruh keseimbangan tersebut. Tepat saat Sang Ning hendak membuka mulut lagi, rasa sakit tajam mendadak menusuk perutnya. Begitu kuat sampai tubuhnya langsung membeku. Nafasnya tercekat pendek. Tangan refleksnya mencengkeram lengan He Xiu keras. Sang Ning, wajah pria itu langsung berubah panik ketika melihat ekspresi gadis itu memucat seketika. Namun sebelum Sang Ning sempat menjawab, simbol emas di pergelangan tangannya tiba-tiba menyala terang sendiri. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu rumah keluarga He langsung padam sekaligus. Dan di tengah kegelapan hujan malam tersebut, suara rantai samar kembali terdengar dari kejauhan. Kegelapan langsung menelan seluruh rumah keluarga He begitu lampu padam bersamaan. Suara hujan deras terdengar semakin keras di tengah malam yang mendadak terasa terlalu sunyi. Sang Ning masih membeku sambil mencengkeram lengan He Xiu kuat-kuat ketika rasa sakit di perutnya kembali menusuk lebih dalam. Nafasnya langsung berantakan. Simbol emas di pergelangan tangannya kini menyala terang dalam gelap seperti api hidup. Dan yang paling membuat darahnya dingin adalah suara rantai itu. Samar, berat, jauh di kejauhan. Persis seperti malam ketika gerbang darah hampir terbuka. He Xiu langsung menarik tubuh Sang Ning ke dalam pelukannya tanpa peduli hujan yang membasahi mereka berdua. Sang Ning, suaranya rendah namun jelas menahan kepanikan yang mulai muncul. Lihat aku. Namun Sang Ning justru menoleh tajam ke arah halaman depan rumah. Dalam gelap dan hujan deras, ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Bayangan hitam berdiri satu persatu di luar gerbang rumah keluarga He. Diam, tidak bergerak, tetapi jumlah mereka terus bertambah perlahan di tengah hujan seperti hantu yang keluar dari malam itu sendiri. Wanita tua di depan mereka langsung berubah wajah. Mereka datang lebih cepat dari perkiraanku. He Xiu langsung menyipitkan mata tajam ke arah gerbang besar rumah. Meski tidak bisa melihat jelas seperti Sang Ning, instingnya sudah cukup untuk menyadari ada sesuatu yang sangat salah di luar sana. Aura dingin dan berat mulai memenuhi udara sedikit demi sedikit. Siapa mereka? Tanyanya rendah. Wanita tua itu perlahan menurunkan payungnya. Untuk pertama kalinya sejak datang, matanya memperlihatkan kewaspadaan nyata. Penjaga lama, nafas. Sang Ning langsung tercekat. Wanita itu melanjutkan pelan. Mereka yang memilih tetap hidup. Dengan cara apapun demi menjaga siklus segel. Petir besar menyambar langit lagi. Dalam cahaya putih sesaat itu,
Sang Ning akhirnya bisa melihat bayangan-bayangan di luar gerbang lebih jelas. Ada pria tua dengan jubah hitam panjang berdiri sambil memegang tongkat kayu penuh simbol kuno. Ada wanita berambut putih yang wajahnya separuh tertutup luka bakar lama. Dan ada sosok-sosok lain yang tampak terlalu tua untuk masih hidup namun tetap berdiri tegak dalam hujan tanpa bergerak sedikit pun. Mata mereka semua tertuju langsung ke arah rumah keluarga He. Ke arah dirinya. Rasa sakit di perut Sang Ning kembali menusuk lebih kuat sampai tubuhnya sedikit gemetar. He Xiu langsung memegang wajahnya cepat. Apa yang terjadi? Sang Ning menggigit bibir kuat-kuat. Sebelum akhirnya berbisik pelan. Dia takut. Tangan He Xiu langsung turun perlahan menyentuh perut Sang Ning dengan hati-hati. Simbol emas di tangannya ikut menyala kecil ketika bersentuhan. Untuk sepersekian detik, rasa sakit Sang Ning sedikit mereda. Namun bersamaan dengan itu, suara rantai dari kejauhan justru terdengar semakin jelas. Wanita tua di depan mereka langsung memandang simbol yang menyala di tangan keduanya dengan wajah semakin suram. Mereka bisa merasakan resonansi gerbang melalui anak itu sekarang. He Xiu langsung mengangkat kepala. Tajam. Mereka mau apa? Wanita tua itu terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab lirih. Mereka percaya anak itu harus disegel sebelum lahir. Udara di sekitar He Xiu langsung berubah begitu dingin sampai hujan yang jatuh di dekatnya terasa membeku. Sang Ning bisa merasakan tubuh pria itu menegang keras di sampingnya. Mereka berani menyentuhnya. Suara He Xiu rendah pelan. Tetapi justru jauh lebih menakutkan dibanding teriakan marah. Aku akan membunuh mereka. Semua, bahkan wanita tua itu ikut diam beberapa detik mendengar nada suara tersebut. Namun, sebelum siapapun sempat bergerak lagi, salah satu bayangan di luar gerbang tiba-tiba melangkah maju perlahan. Seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan mata pucat seperti orang buta. Tongkat kayu hitam di tangannya menghantam tanah sekali. Detik berikutnya seluruh simbol pelindung yang dipasang di rumah keluarga He langsung menyala merah bersamaan. Alarm kuno yang dipasang para ahli penjaga mulai berbunyi nyaring di seluruh rumah. Sang Ning langsung merasakan tekanan besar, menghantam dadanya seperti gelombang dingin. Lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya ke arah rumah mereka, dan meski jaraknya jauh di tengah hujan, suara seraknya tetap terdengar jelas. Seperti berbisik tepat di telinga semua orang. Serahkan anak itu. Hujan langsung turun semakin deras seolah langit sendiri ikut menegang mendengar kalimat tersebut. Para pengawal keluarga He yang berjaga di dalam rumah mulai berlarian panik ketika simbol-simbol pelindung di dinding retak. Satu persatu. Namun He Xiu sama sekali tidak bergerak mundur. Justru perlahan ia melangkah maju turun dari beranda sambil tetap menggenggam tangan Sang Ning erat. Wajah pria itu kini benar-benar dingin seperti malam tanpa cahaya. Kalian salah rumah, katanya pelan namun jelas. Menembus suara badai, karena tidak ada seorang pun di sini yang akan menyerahkan keluargaku. Petir kembali menyambar terang, dan untuk pertama kalinya sejak gerbang darah tertutup, simbol emas di tubuh He Xiu langsung menyala penuh tanpa kendali. Cahaya emas mengalir cepat di bawah kulit lengannya seperti sungai api kuno yang baru bangun dari tidur panjang. Semua penjaga di luar gerbang langsung membeku sesaat ketika melihatnya. Bahkan lelaki tua bermata pucat itu perlahan menyipitkan mata. Jadi jiwa penjaga kedua benar-benar telah bangkit, gumamnya. Serak, Sang Ning langsung menoleh ke arah He Xiu dengan napas sedikit tertahan. Selama ini simbol di tubuh pria itu selalu stabil dan samar. Namun sekarang kekuatannya benar-benar mulai aktif sendiri. Dan yang paling mengerikan, Sang Ning bisa merasakan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Merespons kekuatan tersebut, bukan rasa takut, bukan ancaman, tetapi perlindungan. Seolah anak di dalam kandungannya mengenali keberadaan He Xiu sebagai sesuatu yang aman. Rasa sakit di perutnya perlahan berkurang sedikit demi sedikit setiap kali cahaya emas pria itu semakin terang. Wanita tua di samping mereka langsung memandang Sang Ning dengan mata terkejut. Anak itu, bisiknya pelan. Dia sedang menyatu dengan kekuatan penjaga. Sang Ning langsung merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Namun sebelum ia sempat memahami maksudnya, lelaki tua di luar gerbang tiba-tiba mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Semua penjaga lain langsung mulai bergerak bersamaan di tengah hujan. Simbol-simbol kuno menyala di tanah halaman rumah.
Keluarga He. Tekanan mengerikan memenuhi udara seperti malam saat gerbang hampir terbuka. Dulu, wanita tua di samping mereka langsung berubah pucat. Mundur, bentaknya cepat. Mereka akan membuka ritual paksa. Namun terlambat, tongkat lelaki tua itu menghantam tanah keras. Seketika seluruh halaman rumah keluarga He retak panjang dan suara rantai besar langsung menggema dari bawah tanah. Bukan dari gerbang darah, tetapi dari sesuatu lain yang tersegel jauh. Di bawah kota Beijing sejak ribuan tahun lalu. Sang Ning langsung membelalak ketika simbol emas di tangannya menyala begitu panas sampai hampir membakar kulitnya sendiri. Dan di tengah hujan deras malam itu, suara anak kecil dari mimpinya kembali terdengar sangat jelas di dalam kepalanya. Ibu, suara itu lembut, sangat kecil, namun dipenuhi ketakutan nyata. Mereka menemukanku. Suara kecil itu menghantam hati Sang Ning jauh lebih keras dibanding tekanan para penjaga di luar gerbang. Tubuhnya langsung membeku sesaat di tengah hujan dan kilat petir yang terus menyambar langit malam. Itu bukan mimpi, bukan ilusi. Suara anak itu benar-benar datang dari dalam dirinya sendiri. Ibu, panggilannya terdengar lagi. Lebih lemah kali ini, penuh ketakutan yang begitu murni. Sampai dada Sang Ning terasa seperti diremas dari dalam. Tangannya refleks menekan perutnya erat. Simbol emas di kulitnya kini menyala semakin terang, berdenyut mengikuti detak jantung kecil yang baru mulai tumbuh di dalam tubuhnya. He Xiyu langsung menoleh tajam begitu melihat wajah Sang Ning berubah pucat. Apa yang terjadi? Sang Ning mengangkat kepala perlahan. Bibirnya sedikit bergetar ketika akhirnya menjawab lirih. Dia bicara padaku. Keheningan sesaat langsung jatuh, bahkan di tengah badai hujan yang mengamuk. Mata wanita tua di samping mereka membesar, penuh keterkejutan. Sudah sejauh itu, gumamnya hampir tak percaya. Namun sebelum siapapun sempat berkata lagi, suara rantai besar dari bawah tanah mendadak menggema jauh lebih keras. Seluruh halaman rumah keluarga He retak panjang seperti sesuatu sedang bergerak di kedalaman bumi. Para penjaga di luar gerbang mulai melantunkan doa kuno dengan suara rendah bersamaan. Simbol-simbol merah muncul di tanah basah, menyebar seperti darah hidup di bawah hujan deras. Lelaki tua bermata pucat berdiri paling depan sambil memegang tongkat hitamnya erat. Anak itu tidak boleh lahir, katanya dingin. Kalau keseimbangan gerbang dan segel menyatu sempurna dalam satu tubuh, matanya yang kosong perlahan mengarah tepat ke Sang Ning. Maka siklus tidak akan bisa dikendalikan lagi. He Xiyu langsung melangkah maju satu langkah. Cahaya emas di tubuhnya meledak lebih terang seketika hingga hujan di sekitarnya seperti tertahan di udara. Aura dingin pria itu kini benar-benar menyesakkan seperti bilah pedang yang baru ditarik dari sarungnya. Satu langkah lagi, katanya rendah penuh tekanan. Dan aku akan mengubur kalian semua di sini. Namun lelaki tua itu justru menggeleng perlahan. Kau masih tidak mengerti. Tongkatnya kembali menghantam tanah. Seketika suara jeritan samar langsung terdengar dari bawah tanah kota. Sang Ning langsung merasakan kepalanya berdenyut keras ketika kilatan bayangan asing muncul lagi. Di pikirannya, lorong bawah tanah kuno jauh di bawah Beijing. Gerbang batu hitam lain yang jauh lebih kecil daripada gerbang darah utama. Dan sesuatu tersegel di dalamnya sedang bergerak. Perlahan karena ritual para penjaga di atas tanah. Wanita tua di samping mereka langsung berubah wajah. Mereka membangunkan penjara kedua. Nafas Sang Ning langsung tercekat. Penjara kedua, dalam ingatan para penjaga terdahulu, itu adalah tempat menyegel sisa-sisa jiwa penjaga yang gagal. Jiwa-jiwa yang hancur karena terlalu lama terhubung dengan gerbang darah sampai kehilangan kemanusiaan mereka. Kalian gila, bisik Sang Ning pelan. Lelaki tua itu menatapnya, tanpa emosi. Kami melakukan apa yang perlu. Simbol merah di seluruh halaman langsung menyala. Lebih terang, udara menjadi semakin dingin, dan dari retakan tanah mulai keluar kabut hitam tipis, yang jauh lebih pekat daripada malam gerbang darah dulu. Namun kali ini bukan aura dewa kuno. Ini lebih buruk, karena aura itu dipenuhi rasa sakit, kegilaan, dan kebencian manusia yang telah hidup terlalu lama dalam siklus penjaga. Jeritan samar mulai terdengar dari bawah tanah. Banyak suara, terlalu banyak. He Xiyu langsung menarik Sang Ning lebih dekat ke belakang tubuhnya sambil menatap halaman dengan mata gelap penuh niat membunuh.
Tutup seluruh gerbang rumah. Katanya dingin pada pengawal di belakang tanpa menoleh sedikit pun. Dan kalau ada yang mencoba masuk, senyum tipis muncul di bibirnya. Namun sama sekali tidak mengandung kehangatan. Tembak kepala mereka lebih dulu. Para pengawal langsung bergerak cepat meski wajah mereka pucat melihat sesuatu yang jelas tidak lagi masuk akal bagi manusia biasa. Sang Ning masih memegang perutnya erat ketika suara anak kecil itu kembali terdengar dalam kepalanya. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Ibu. Gelap. Air mata langsung memenuhi mata Sang Ning tanpa sadar. Rasa takut kecil dalam suara itu membuat seluruh naluri penjaga dan naluri seorang ibu di dalam dirinya bercampur menjadi satu. Tidak apa-apa, bisiknya lirih hampir tanpa sadar. Aku di sini. Dan detik berikutnya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya emas di tubuh Sang Ning langsung berubah jauh lebih hangat. Bukan seperti kekuatan segel atau aura penjaga, tetapi seperti cahaya matahari lembut yang perlahan menyebar keluar dari tubuhnya. Begitu cahaya itu menyentuh kabut hitam di halaman, jeritan dari bawah tanah langsung berubah kacau. Para penjaga di luar gerbang membeku seketika. Lelaki tua bermata pucat bahkan mundur satu langkah. Tanpa sadar, tidak mungkin, gumamnya serak. Sang Ning sendiri membelalak kecil. Ia bisa merasakan dengan jelas apa yang terjadi. Anak di dalam kandungannya sedang merespons emosinya. Dan lebih dari itu, cahaya tersebut bukan berasal dari dirinya. Itu berasal dari kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Cahaya hangat itu terus menyebar perlahan ke seluruh halaman rumah keluarga He, menekan kabut hitam dan suara-suara jeritan dari bawah tanah sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai, para penjaga tua itu memperlihatkan ketakutan nyata di wajah mereka. Karena mereka akhirnya menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan daripada kebangkitan gerbang darah. Anak ini tidak hanya terhubung dengan gerbang, ia juga mampu menenangkan jiwa-jiwa yang hancur oleh gerbang tersebut. Sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan penjaga manapun sepanjang sejarah. Petir menyambar tepat di atas langit rumah keluarga He. Dan di tengah cahaya putih sesaat itu, Sang Ning akhirnya melihat sesuatu di belakang para penjaga tua. Sosok-sosok hitam samar mulai muncul dari kabut bawah tanah. Tubuh mereka rusak dan dipenuhi simbol merah retak. Mata mereka kosong penuh kegilaan. Jiwa penjaga lama yang telah hancur kini benar-benar bangkit dari penjara kedua. Wanita tua di samping Sang Ning langsung pucat pasi. Sudah terlambat, bisiknya, lirih. Namun tepat saat para jiwa rusak itu mulai bergerak ke arah rumah, suara anak kecil dalam kepala Sang Ning terdengar lagi. Kali ini tidak takut, tidak menangis, sangat tenang. Ibu, cahaya emas di tubuh Sang Ning langsung berdenyut lembut bersamaan dengan suara kecil itu. Aku bisa melihat mereka, dan untuk sepersekian detik, mata Sang Ning dan He Xiu sama-sama membelalak. Ketika cahaya emas kecil perlahan mulai muncul dari bawah kulit perut Sang Ning sendiri, semua orang di halaman rumah keluarga He langsung membeku ketika cahaya emas kecil mulai muncul samar dari bawah kulit perut Sang Ning. Hujan deras yang sejak tadi mengguyur malam Beijing mendadak terasa jauh lebih dingin, seolah bahkan langit ikut menahan napas melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Cahaya itu lembut, sangat lembut, tidak seperti ledakan, kekuatan gerbang darah atau aura para penjaga kuno yang penuh tekanan. Justru hangat seperti matahari pagi yang perlahan muncul setelah malam panjang tanpa akhir. Namun justru karena itulah, seluruh jiwa rusak yang keluar dari penjara kedua mendadak berhenti bergerak bersamaan. Mata kosong mereka perlahan bergetar, kabut hitam yang menyelimuti tubuh mereka mulai terbelah. Sedikit demi sedikit di bawah cahaya tersebut, Sang Ning sendiri membeku di tempat. Ia bisa merasakan dengan jelas sesuatu kecil di dalam dirinya bergerak sangat pelan untuk pertama kalinya. Bukan rasa sakit, bukan tekanan gerbang, melainkan denyut kehidupan yang hangat dan nyata. Air matanya langsung jatuh tanpa suara. Xiu, bisiknya lirih hampir tidak terdengar. He Xiu yang berdiri di sampingnya juga terlihat benar-benar kehilangan kata-kata untuk pertama kali sejak Sang Ning mengenalnya. Tatapan pria itu terkunci pada cahaya kecil di tubuh Sang Ning seperti seseorang yang baru melihat keajaiban yang bahkan tidak mampu dijelaskan dunia. Tangannya
perlahan bergerak menyentuh perut Sang Ning dengan sangat hati-hati. Begitu telapak tangannya menyentuh cahaya itu, simbol emas di tubuhnya langsung menyala hangat sebagai jawaban. Dan di detik yang sama, suara anak kecil itu kembali terdengar di kepala mereka berdua. Kali ini jelas, sangat jelas. Ayah, nafas Hesiu langsung tercekat begitu keras sampai dadanya terasa sakit. Sang Ning menoleh perlahan ke arahnya dan untuk pertama kalinya melihat pria itu benar-benar kehilangan seluruh ketenangan dinginnya. Mata Hesiu sedikit memerah di tengah hujan deras. Namun tangannya tetap stabil memegang Sang Ning seolah takut dunia akan merebut mereka lagi. Kalau ia lengah sedikit saja, di luar gerbang rumah, para penjaga tua kini benar-benar berubah wajah. Lelaki tua bermata pucat, itu memandang cahaya emas kecil tersebut dengan ekspresi yang bahkan lebih buruk daripada ketakutan, keputusasaan. Tidak, bisiknya serak sambil mundur setengah langkah. Ini tidak mungkin. Salah satu wanita tua berjubah hitam di belakangnya langsung menggigil sambil menatap Sang Ning seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya lahir ke dunia manusia. Resonansi penuh, gumamnya pelan. Anak itu bukan hanya pewaris gerbang. Suaranya mulai bergetar. Dia pewaris penjaga pertama. Petir menyambar lagi tepat di atas rumah keluarga He. Dan untuk sepersekian detik, Sang Ning melihat bayangan samar berdiri di belakang dirinya sendiri dalam pantulan cahaya putih tersebut. Sosok wanita berpakaian perang merah tua dari ingatan ribuan tahun lalu. Penjaga pertama. Namun kali ini ekspresi wanita itu tidak lagi dipenuhi kesedihan atau kelelahan seperti dalam semua ingatan sebelumnya. Ia tersenyum kecil sambil menatap cahaya di perut Sang Ning. Sang Ning langsung merasakan sesuatu hangat memenuhi dadanya begitu kuat, sampai hampir menyakitkan. Siklus panjang para penjaga ternyata memang tidak pernah berakhir. Hanya dengan kematian. Selama ini mereka semua hanya berusaha menahan gerbang dengan rasa takut dan pengorbanan. Tetapi kehidupan kecil di dalam dirinya sekarang justru lahir bukan dari ketakutan, melainkan dari ikatan yang memilih hidup satu sama lain. Dan itulah sesuatu yang tidak pernah dimiliki para penjaga terdahulu. Kabut hitam di halaman terus melemah sedikit demi sedikit. Di bawah cahaya emas tersebut, jiwa-jiwa rusak dari penjara kedua mulai berhenti menjerit. Beberapa bahkan perlahan berlutut seperti akhirnya menemukan ketenangan setelah ribuan tahun. Kegilaan. Wanita tua yang datang memperingatkan Sang Ning tadi langsung memandang semua itu dengan mata penuh keterkejutan yang hampir berubah menjadi haru. Jadi ini, bisiknya lirih. Inilah jawaban yang selama ini dicari para penjaga. Namun lelaki tua bermata pucat itu justru mendadak meraung marah. Tongkat hitamnya menghantam tanah keras sampai retakan besar menyebar di halaman. Bodoh, suaranya menggema penuh kebencian dan ketakutan bercampur jadi satu. Kalian benar-benar tidak mengerti apa yang sedang lahir. Matanya yang kosong menatap Sang Ning dan Hesiu dengan tekanan mengerikan. Kalau anak itu tumbuh sempurna, tubuhnya mulai dipenuhi simbol merah yang menyala liar, maka gerbang darah tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Jiwa-jiwa rusak di belakangnya kembali mulai bergerak kacau akibat emosinya. Kabut hitam berputar liar di tengah hujan, tetapi kali ini Hesiu melangkah maju lebih dulu sebelum Sang Ning sempat bergerak. Cahaya emas di tubuh pria itu langsung menyala terang bersama simbol di tangannya. Dan berbeda dari aura para penjaga lain yang dingin dan penuh tekanan, kekuatan Hesiu terasa seperti tembok kokoh yang berdiri melindungi sesuatu yang sangat berharga di belakangnya. Kalau begitu, katanya rendah sambil menatap lelaki tua itu tanpa sedikit pun rasa takut. Aku akan memastikan dunia ini berubah lebih dulu sebelum ada yang menyentuh anakku. Kalimat itu membuat udara di halaman langsung bergetar keras. Simbol emas di tubuh Sang Ning dan Hesiu menyala bersamaan, seperti saling merespons satu sama lain. Dan tepat ketika lelaki tua itu hendak mengangkat tongkatnya lagi, suara kecil dalam kepala Sang Ning terdengar sekali lagi. Sangat lembut, sangat tenang. Ibu, cahaya emas di perut Sang Ning mendadak berdenyut lebih kuat. Lalu untuk pertama kalinya, sesuatu yang mustahil terjadi di depan semua penjaga tua tersebut. Salah satu jiwa rusak dari penjara kedua perlahan melangkah maju keluar dari kabut hitam. Tubuhnya penuh retakan, merah dan wajahnya hampir hancur oleh kegilaan bertahun-tahun. Namun ketika cahaya emas kecil
itu menyentuhnya. Jiwa tersebut perlahan mulai menangis. Tangisan pelan dan patah yang terdengar jauh lebih mengerikan daripada raungan monster manapun. Karena itu adalah suara seseorang yang akhirnya kembali sadar setelah ribuan tahun tersiksa dalam kegelapan. Dan di tengah hujan malam Beijing, para penjaga tua akhirnya menyadari bahwa kehidupan kecil di dalam tubuh Sang Ning bukanlah awal bencana baru, melainkan sesuatu yang bahkan gerbang darah sendiri tidak pernah miliki sejak awal keberadaannya. Harapan, tangisan jiwa rusak itu menggema pelan di tengah hujan malam seperti sesuatu yang telah lama terkubur akhirnya berhasil keluar dari kegelapan. Semua orang di halaman rumah keluarga He membeku melihatnya. Sosok yang tadi dipenuhi kabut hitam dan kegilaan kini perlahan berlutut di tanah basah sambil memegangi kepalanya sendiri. Retakan merah di tubuhnya mulai meredup. Sedikit demi sedikit di bawah cahaya emas dari tubuh Sang Ning. Air mata hitam mengalir dari matanya yang kosong. Namun untuk pertama kalinya sejak muncul dari penjara kedua, tatapan jiwa itu memperlihatkan kesadaran manusia. Sudah, cukup, suaranya serak patah seperti seseorang yang lupa bagaimana cara bicara setelah ribuan tahun. Kabut hitam di sekitarnya langsung bergetar, liar seolah menolak perubahan tersebut. Lelaki tua bermata pucat di depan gerbang langsung membelalak penuh kemarahan. Jangan dengarkan cahaya itu, bentaknya keras. Itu hanya tipuan. Namun jiwa rusak tersebut justru perlahan mengangkat kepalanya ke arah Sang Ning. Wajahnya yang hancur mulai memperlihatkan sesuatu yang hampir menyerupai rasa damai. Hangat, gumamnya lirih sambil menangis semakin keras. Dan tepat ketika kata itu keluar, satu demi satu jiwa rusak lain di belakangnya mulai berhenti bergerak. Mereka semua perlahan menoleh ke arah Sang Ning seperti tersadar dari mimpi buruk yang sangat panjang. Kabut hitam di halaman langsung melemah drastis. Jeritan dari bawah tanah mulai mereda sedikit demi sedikit. Wanita tua yang berdiri di sisi Sang Ning langsung menutup mulutnya sendiri dengan tangan gemetar. Ya, Tuhan, bisiknya lirih penuh keterkejutan. Anak itu benar-benar bisa menenangkan jiwa. Gerbang, bahkan Sang Ning sendiri tidak mampu bicara beberapa detik. Cahaya kecil di perutnya terus berdenyut lembut seperti jantung kecil yang mencoba menjangkau semua jiwa tersesat di halaman rumah itu. Dan setiap kali cahaya tersebut menyentuh mereka, kegilaan dalam tubuh para penjaga rusak mulai retak perlahan. Namun justru karena itulah lelaki tua bermata pucat mendadak berubah semakin gila. Simbol merah di tubuhnya menyala liar sampai kulit tuanya mulai retak berdarah. Tidak, raungnya penuh kebencian. Kalian tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tongkat hitamnya langsung menghantam tanah berkali-kali sampai seluruh halaman bergetar keras. Kalau anak itu hidup, maka semua segel akan kehilangan arti. Tidak akan ada lagi penjaga. Tidak akan ada lagi pengorbanan. Matanya yang kosong kini dipenuhi ketakutan nyata. Ketakutan seseorang yang seluruh hidupnya dibangun di atas siklus penderitaan yang kini mulai runtuh di depan matanya. He Xiu langsung melangkah lebih depan tanpa sedikit pun ragu. Cahaya emas di tubuhnya kini menyatu sempurna dengan aura pelindung yang dingin dan tajam. Bagus, jawabnya datar sambil menatap lelaki tua itu. Seperti melihat sampah. Karena sistem kalian memang seharusnya hancur. Kalimat itu membuat seluruh penjaga tua di belakang lelaki tersebut membeku sesaat. Mereka hidup ribuan tahun demi mempertahankan siklus penjaga, demi memastikan selalu ada seseorang yang dikorbankan untuk menutup gerbang darah. Dan sekarang, seorang pria muda berdiri di depan mereka sambil mengatakan seluruh pengorbanan itu seharusnya tidak pernah ada sejak awal. Lelaki tua itu langsung meraung penuh amarah dan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Kabut hitam dari penjara kedua kembali bergerak liar. Retakan tanah di halaman melebar semakin besar. Kalau begitu, darah hitam mulai mengalir dari mata dan mulutnya sendiri. Aku akan menghancurkan sumbernya sebelum semuanya terlambat. Simbol merah raksasa langsung muncul di langit tepat di manusia